Jadi kita mau bicara dulu tentang jenis-jenis data dan jenis-jenis atribut. Seperti kita ketahui, ada dua jenis data yang nanti akan sering kita temui ketika kita menganalisis suatu data. Tipe data yang pertama adalah tipe data yang terstruktur. Jadi tipe data yang terstruktur itu sering kita lihat dalam tabel bentuknya itu. Jadi kalau Anda melihat tabel yang bisa dalam bentuk file ini, misalnya dalam mode relasional itu, kita punya tabel 2 dimensi itu. Kemudian ada juga yang bentuknya itu disajikan dalam bentuk metrik gitu. Kemudian data sederhana terstruktur juga bisa disajikan dalam bentuk data transaksi. Itu jadi data transaksi itu contohnya yang ini. Jadi data transaksi adalah memuat setiap barisnya itu nama transaksi, kemudian isi dari item dalam setiap transaksi itu apa. Terus ini kemudian juga bisa dalam bentuk ini, jadi dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah aslinya dokumen itu adalah termasuk tidak struktur ya. Jadi dokumen itu nanti kita lihat di bagian setelah ini, dokumen itu kita katakan sebagai unstructured, jadi tidak terstruktur ini. Tapi ketika kita melakukan ekstraksi fitur, kita bisa mendapatkan suatu bentuk yang terstruktur nih. Jadi bentuknya menjadi terstruktur. Nah, prosesnya itu biasanya kita sebut sebagai ekstraksi fitur atau feature extraction. Gitu. Jadi data yang tidak terstruktur itu bisa kita ubah menjadi data yang terstruktur dengan melakukan data itu. Jadi nanti ketika kita membahas beberapa jenis data terstruktur, itu kita bisa mengkonversinya dengan melakukan ini feature extraction ini menjadi data yang terstruktur itu. Nah, sehingga masing-masing tabel ini, masing-masing dokumen ini bentuknya adalah memuat beberapa atribut di sini itu. Jadi di mana yang namanya atribut itu adalah suatu kata di sini atau term itu. Nah, kalau Anda punya tabel dalam bentuk mode relasional, maka bentuknya juga tabel seperti ini. Gitu. Jadi, nah data-data terstruktur ini itu bisa lihat kalau Anda simpan itu biasanya bisa dalam bentuk file Excel itu. Kemudian juga dalam bentuk file CSV itu. Kemudian juga TSV juga bisa itu, tab itu. Kemudian bisa juga tersimpan dalam itu tabel relasional itu, tabel relasional. Nah, jadi ciri-ciri dari data terstruktur itu adalah jumlah kolomnya atau atributnya itu sama itu, semua sama itu. Dan tipe data yang satu kolom itu sama tipenya itu. Nah, ini seringkali kalau kita akan melakukan data analisis, maka mayoritas algoritma itu memerlukan data yang terstruktur ini. Jadi algoritma-algoritma yang kita kenal dengan konvensional, itu mayoritas memerlukan datanya dalam bentuk data yang terstruktur seperti ini. Nah, setelah data terstruktur, maka ada data lain yang bentuknya tidak terstruktur ini. Jadi contohnya adalah ini graph. Jadi bentuk data tidak terstruktur yang lain adalah graph. Nah, ada perbedaan antara graph dengan network ya. Kalau network itu biasanya juga disebut sebagai tree. Jadi tree. Nah, apa perbedaan antara graph dengan
tree itu. Jadi kalau graph itu lebih bebas gitu. Jadi kalau graph, kalau Anda punya suatu node, ini namanya node gitu, maka node ini connect ke node yang lain gitu. Jadi kemudian ini juga punya connect ke node yang lain di sini itu. Nah, ini connect node gitu. Tapi kalau graph node yang di bawah ini bisa balik ke sana. Nah, balik ke sana itu. Kemudian ini juga bisa ke sini. Nah, ini namanya graph. Kalau tree lebih terikat, jadi tidak sebebas kalau graph itu. Jadi kalau tree, kalau saya punya node itu, nah maka di sini punya connect ke node yang lain gitu. Nah, kemudian ini juga node yang lain. Gitu. Kemudian ini ada node yang lain, kemudian juga node yang lain. Nah ini juga node yang lain. Gitu. Nah biasanya kalau tree itu ada istilah ini ya, jadi ada istilah parent node gitu. Jadi ada istilah parent node gitu. Kemudian ada istilah child node itu. Jadi di sini namanya child node. Nah, kalau node itu sebagai parent dan dia punya child itu, maka boleh ada edge itu. Jadi ada link dari parent node ke child itu. Tapi tidak boleh dari child ke parent itu tidak boleh itu. Jadi dari child itu harus punya ke child yang lain itu. Jadi ini boleh sini itu. Tapi kalau misalnya dari sini ada node balik ke sini itu, nah ini tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Kemudian dari sini misalnya juga ada misalnya node sini, gitu. Ini tidak boleh. Gitu. Nah jadi ini bentuknya adalah tree. Gitu. Jadi kalau ini tree kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan dikembangkan sebagai pohon ya. Gitu. Jadi, pohon. Gitu. Nah, dalam pohon itu kalau ini Anda punya dahan, kemudian ini ranting, ini daun, nah itu artinya tidak mungkin ada cabang dari daun ke ranting ataupun cabang. Jadi seperti itu. Jadi graph itu lebih bebas. Gitu. Nah, pertanyaannya ini web, World Wide Web ini. Jadi kalau kita ini w gitu. Pertanyaannya adalah ini graph atau tree itu. Graph atau tree. Oke. Nah, kalau dalam web bukan. Dalam World Wide Web ini yang namanya node itu adalah halaman gitu. Jadi ini page itu. Ini misalnya page 1 gitu. Page 1 gitu. Kemudian dalam page 1 itu kita bisa membuat link, ada link ke page nomor 2 gitu. Kemudian kita juga bisa menemukan link ke page yang nomor 3. Ada juga link ke page yang nomor 4 gitu. Kemudian ketika kita buka page nomor 2, ada kemungkinan ini link ke page 3 gitu. Nah, ketika kita buka page 4, ini ada kemungkinan link ke page nomor 1 itu. Nah, sehingga World Wide Web itu strukturnya adalah nih, graph ini. Nah, sekarang kalau sosial media itu, struktur dari sosial media. Jadi kalau kita lihat struktur dari sosial media, itu, misalnya apa? Twitter ya. Jadi misalnya Twitter. Gitu. Nah, di dalam Twitter itu ada suatu struktur graph. Jadi kalau misalnya dalam Twitter itu ada user 1 itu misalnya itu. Nah, user 1 itu dia misalnya ini kita bisa follow ini user 2 ini. Kemudian user 1 ini juga bisa follow user 3 itu. Ini. Seperti ini. Kemudian user 1
itu juga bisa follow user 4 gitu. Nah, user 4 ini bisa follow ke user 1 gitu. Atau following juga bisa itu. Nah, jadi kalau dalam Twitter maka follow gitu, following atau follow A follow B gitu. Nah, berarti dalam Twitter ini bentuknya itu graph gitu. Jadi bentuknya adalah struktur dari follow atau following dalam Twitter itu adalah graph. Tapi graph-nya berarah sini. Jadi graph yang berarah itu. Karena beda itu antara user 1 follow user 4 itu tidak harus user 1 follow user 3 itu tidak harus user 3 itu follow user 1 itu. Jadi ada arahnya di sini. Jadi tapi berbeda ini dengan kalau Anda lihat di Facebook ya. Jadi kalau Anda di Facebook maka grupnya grafnya itu berbeda itu. Jadi kalau dalam Facebook itu adalah U1 itu, kemudian dia friend dengan U2 itu. Maka otomatis U2 itu juga friend dengan U1 itu. Kemudian ini juga friend dengan U3 itu. Jadi ini yang tidak berarah gitu. Jadi dua arah itu, artinya arahnya tidak perlu kita perhatikan gitu. Jadi itu perbedaan antara World Wide Web yang merupakan graph, kemudian Twitter itu juga merupakan graph, lalu pertemanan di FB juga merupakan graph. Nah, contoh lain adalah ini, susunan molekul ini. Jadi molekul itu juga merupakan graph itu. Jadi kalau Anda lihat misalnya ada H itu, kemudian H2O itu adalah misalnya ada 2, kemudian diikuti oleh ada H, kemudian ada O seperti ini. Jadi dia juga merupakan suatu graph. Gitu. Jadi data graph itu sangat banyak gitu, di dalam dunia nyata. Gitu. Lalu kita lihat data tidak terstruktur yang lain. Gitu. Ini tidak terstruktur, tapi dia memiliki yang namanya order ya. Jadi ada urutan. Jadi order ini ada urutannya itu. Jadi ada unsur urutan itu. Nah, jadi istilahnya adalah sequence itu. Jadi kalau data video itu merupakan sequence dari image itu. Jadi kalau saya punya video, maka dia merupakan gabungan dari image itu. Jadi sekian frame per second itu. Jadi adalah image yang ini urutannya tidak boleh dibolak-balik itu. Jadi beda nanti kalau urutannya dibolak-balik itu. Nah, kemudian data juga yang punya urutan itu adalah ini time series ini itu. Nah, time series itu adalah bisa berupa nilai itu. Nah, jadi di sini nanti ada urutannya itu. Ini waktu. Jadi biasanya diberi simbol dengan T1, kemudian T2 itu dan seterusnya itu T3 itu. Lalu di sini adalah TN itu. Nah, di sini ada nilai itu. Jadi ada nilai berapa misalnya jumlah penderita COVID misalnya hari ini berapa, kemudian besok berapa, kemudian turun, lalu ini naik seperti ini. Nah, ini adalah time series gitu. Jadi ini nanti biasanya digambarkan dalam bentuk graf seperti ini. Ini adalah data time series itu. Nah, kalau time seriesnya hanya satu itu, jadi time series itu ada dua jenis itu. Kalau time seriesnya hanya satu, itu disebut sebagai univariate time series itu. Tapi kalau banyak itu namanya multivariate time series itu. Multivariate time series itu. Jadi setiap objek itu bisa
memiliki satu time series univariate atau multivariate time series itu. Jadi kalau saya mengambil pengukuran pada seseorang itu misalnya itu. Jadi misalnya hari ini saya mengambil suhu itu. Jadi, suhunya berapa itu. Lalu besok juga ambil suhu. Nah, pada saat yang sama misalnya saya mengambil bukan suhu, tapi misalnya tekanan darah itu misalnya. Jadi ada tensinya berapa ini tuh. Tensi, suhu. Nah, ini multivariat ini. Jadi kalau satu objek itu diambil beberapa time series itu berarti dia mengeluarkan multivariate time series gitu. Tapi kalau hanya satu itu berarti univariate time series gitu. Nah, terus ini ada temporal time series, ada sequence itu. Jadi sequence itu. Nah, ini seringkali disebut supaya membedakan dengan time series itu disebut sebagai time sequence gitu. Jadi sebagai time sequence. Nah, contohnya adalah gini loh. Jadi ini masih waktu itu. Jadi ini misalnya T1, kemudian ini T2, kemudian ini T3. Nah, ini bukan numerik loh. Jadi pada saat T1 kalau ini tadi kan nilai numerik ya, angka itu continue, suhu. Tapi kalau sini misalnya pada saat T1 itu Anda berbelanja misalnya barang A itu. Kemudian Anda belanja barang B. Kemudian pada T2 itu bisa minggu depan gitu, Anda bisa belanja barang C. Lalu pada T3 itu Anda belanja barang F, kemudian barang H. Nah, ini namanya time sequence gitu. Jadi discrete nilainya ini tuh. Tapi kalau time series itu nilainya adalah bilangan itu. Nah, sehingga genetik itu juga time mirip-mirip dengan time sequence gitu. Jadi kalau genetik kan kodenya cuma ini ya. Jadi misalnya apa? Kode genetik itu C, G, A dan seterusnya itu. Jadi ini merupakan sequence. Jadi ini tidak boleh urutannya dibulak-balik. Jadi kalau ini urutannya dirubah berarti dia merupakan data yang sudah berbeda. Oke. Terus data terstruktur yang berikutnya itu adalah ini. Jadi saya bisa punya ini data spasial itu. Jadi data spasial, kemudian image, kemudian data multimedia itu. Multimedia itu campuran ya, campuran antara beberapa data, makanya disebut sebagai multi itu. Jadi peta itu adalah merupakan data spasial. Jadi tidak terstruktur ini, spasial. Jadi ini menyatakan lokasi, lokasi. Kemudian image image itu sebenarnya juga bisa kita katakan sebagai data spasial ya itu. Jadi image itu adalah juga data spasial itu. Karena ini kan ada lokasi-lokasinya di sini tuh. Jadi di mana setiap lokasi itu ada nilainya itu di sini tuh. Nah, jadi nilainya itu adalah berupa pixel sini. Jadi sini adalah pixel. Kemudian data video itu bisa juga kita anggap sebagai data spasial. Selain apa? Tadi video itu kita anggap sebagai data sequence ya. Tapi dalam hal spasial dia juga bisa kita anggap sebagai data spasial itu. Nah, kemudian ada data gabungan antara data spasial itu dengan data temporal. Gitu. Jadi di sini adalah spasial itu menunjukkan ini posisi atau lokasi itu. Kemudian di sini data temporal itu adalah menunjukkan waktu itu. Nah, jadi ini gabungan. Nah, ini nanti biasanya disebut sebagai spasio-temporal. Gitu.
Jadi kalau Anda punya data yang gabungan antara spasial dan temporal, itu namanya spasio-temporal itu. Nah, contohnya seperti ini itu. Jadi misalnya di daerah Kabupaten A itu pada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya ini ada misalnya kejadian berapa itu 15 itu misalnya. Nah, data spasial itu biasanya dinyatakan dalam bentuk lokasi yaitu latitude sama longitude ya. Gitu. Jadi kemudian pada hari kedua itu 10, kemudian 12 seperti itu. Nah, kalau hanya seperti ini berarti dia adalah spasio-temporal, tapi di sini itu hanya memuat satu time series ya di sini itu. Nah, ini bisa memuat beberapa time series misalnya. Misalnya pada satu jumlah yang meninggal berapa, jumlah yang positif berapa, seperti itu. Nah, itu berarti spasio-temporal, tapi temporalnya itu adalah yang multi variab. Gitu. Kemudian nanti untuk kabupaten B ini berapa. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda punya data spasial seperti ini, maka nanti bisa Anda gambarkan dalam bentuk suatu peta. Gitu. Jadi, suatu peta, di mana nanti terbagi dalam wilayah-wilayah itu, lalu nanti ini bisa Anda beri warna. Gitu. Di mana warnanya itu menunjukkan jumlah dari setiap datanya itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini spasio-temporal, maka ini berubah ini. Jadi spasio-temporal misalnya pada hari ke-1 itu seperti itu. Lalu map pada hari yang kedua itu bagaimana? Seperti itu. Jadi ini bisa dilihat dari kita bisa melihat evolusinya. Bagaimana perubahan dari hari ke-1 sama hari kedua, bagaimana terjadi perubahan apa itu. Oke, kemudian berikutnya itu kita akan melihat pada fokus kita itu adalah ini. Jadi fokus kita lebih pada data yang terstruktur ini. Jadi data objek ini biasanya kita fokus ke data yang terstruktur itu. Data yang terstruktur itu. Nah, jadi kalau Anda punya suatu data ini, maka ini namanya data. Maka dalam data itu ada berapa objek sini itu. Jadi objek-objek data itu sini. Nah, misalnya apa ini? Misalnya adalah data customer seperti itu. Misalnya Anda memiliki data customer ya. Nah, jadi contohnya ini misalnya data customer itu bisa, kemudian data item juga bisa ini, data sales juga bisa. Gitu. Nah, kalau dalam istilah database itu, ini merupakan disebut sebagai entity. Jadi, entity. Nah, dalam database ini nanti biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Jadi fokus kita itu. Nah, kadang-kadang ini masing-masing data itu disebut sebagai sampel ya. Jadi ada yang menamakan setiap ini itu objek itu, setiap data objek itu juga bisa disebut sebagai sampel. Atau juga disebut sebagai instan gitu. Sebagai instan. Atau bisa juga sebagai tuple gitu. Nah, ini istilah dalam database ya, dalam database. Sampel itu biasanya seringkali digunakan di statistik gitu. Lalu ada istilah instant gitu. Instant itu dalam ini, misalnya dalam object oriented programming itu instant gitu. Jadi ini adalah sama ini. Jadi istilah objek, tuple, data point, kemudian instant, example juga bisa, sampel juga bisa itu.
Nah, kemudian setiap data objek itu akan punya yang namanya atribut gitu. Jadi setiap data objek itu memiliki properti gitu. Jadi kalau Anda mengingat pelajaran database itu, maka setiap tabel itu akan memuat ini atribut gitu. Jadi tabel itu memiliki beberapa atribut. Memiliki atribut. Nah, istilah atribut itu juga ada beberapa istilah itu. Jadi kadang-kadang nanti Anda menemukan istilah ini. Jadi ada yang namanya kadang-kadang itu fitur. Jadi atribut itu bisa disebut sebagai fitur. Kemudian ada juga yang mengatakan sebagai variabel gitu. Atau kolom juga bisa itu. Jadi ini beberapa istilah yang itu. Nah, jadi ini itu. Jadi kalau data objek itu sebagai baris, kemudian kolomnya itu adalah ini atribut sebagai kolom. Jadi itu nanti yang kita sebut sebagai data objek itu kita lebih fokusnya adalah ke data yang terstruktur ini. Gitu. Terus kita akan melihat tipe-tipe atribut itu. Jadi kalau Anda punya suatu objek, gitu, jadi punya data ini, di mana barisnya itu merupakan objek, kemudian di sini Anda punya beberapa kolom, terdiri dari beberapa kolom. Nah, yang ini tadi kan atribut ya. Gitu. Jadi ini merupakan atribut. Nah, kemudian ini ada baris ini. Jadi ini baris ini. Jadi ini merupakan baris itu. Jadi ini adalah row-nya itu. Atau ini adalah tuple bisa, ini adalah objeknya itu. Nah, maka setiap atribut ini punya tipe. Jadi ada tipe itu, type gitu. Jadi punya tipe. Seperti juga kalau Anda melihat pada tabel suatu model relasional itu setiap kolom itu punya tipe gitu. Tapi kalau dalam database tipe dari atribut itu banyak jenisnya itu. Jadi tipe dari atribut itu macam-macam itu. Jadi Anda misalnya punya real itu. Real. Kemudian karakter juga bisa itu. Kemudian di sana juga Anda menemukan tipe atribut dalam tabel itu boolean gitu. Kemudian juga integer itu. Kemudian Anda juga punya date itu. Nah, tapi kalau dalam konsep data analisis itu, data mining, data science itu tipenya tidak banyak itu. Jadi tipe besarnya itu hanya ada dua itu. Jadi tipe besarnya itu ada data dua. Jadi itu yang pertama, itu disebut sebagai tipe data discrete. Gitu. Jadi discrete. Gitu. Nah, kalau yang ini adalah tipe data yang continue. Gitu. Jadi ini adalah data yang continue. Discrete sama continue itu. Atau kadang-kadang juga disebut sebagai kuantitatif. Ini, kuantitatif. Kalau ini apa? Ini adalah kualitatif gitu. Kualitatif. Nah, discrete itu ada beberapa kemungkinan, bisa dibagi lagi. Jadi yang disebut sebagai biner, kalau nilainya hanya 2. Gitu. Kalau nilainya lebih besar dari 2, namanya nominal. Gitu. Ada 3 nilai misalnya. Tapi kalau nilainya itu bisa diurutkan, itu maka ini disebut sebagai ordinal, di order. Ordinal, jadi suatu data discrete, tetapi masing-masing itu punya urutan gitu. Nanti di bawah kita lihat contohnya adalah nilai. Gitu. Jadi kalau Anda mendapatkan A,
B atau C itu beda gitu. Lalu ukuran kaos itu juga XML itu punya urutan gitu. Nah, kita lihat satu persatu ini. Jadi kalau biner itu dia hanya punya dua nilai itu. Hanya punya dua nilai itu. 0, 1 itu. Atau misalnya contoh yang lain adalah Anda juga bisa menggunakan ini misalnya. Email sama mail itu misalnya. Atau normal kemudian sama unnormal gitu. Jadi hanya ada dua nilai di sini. Sebenarnya di dalam data biner itu kadang-kadang orang membedakan antara yang simetrik gitu. Jadi data biner yang simetrik sama data biner yang tidak simetrik gitu. Simetrik itu kalau bobotnya sama gitu. Jadi misalnya di sini kalau ada female itu dengan male ini tidak ada yang lebih berat yang mana itu, jadi sama ini bobotnya itu. Jadi dua-duanya itu penting, ini, equally important itu. Tapi kadang-kadang itu Anda kalau dalam data medis itu maka nilai dari kelas itu bisa positif sama negatif itu. Jadi misalnya untuk tes ini itu, untuk tes COVID gitu. Anda bisa dua kemungkinan yaitu positif sama negatif itu. Tapi ketika Anda mendeteksi itu Anda lebih mementingkan yang ini positif gitu. Terus kemudian gini misalnya, kalau Anda misalnya ingin mengklasifikasikan apakah suatu transaksi itu fraud atau bukan gitu. Jadi misalnya ini transaksinya itu adalah fraud sama not fraud itu. Nah, ini yang penting mana ini? Ketika Anda membuat model untuk membedakan antara fraud dengan non fraud, maka yang penting itu ini. Nah, biasanya yang Anda anggap penting itu akan diberi nilai 1 gitu. Jadi ini kodenya biasanya ini 1 itu. Kemudian ini adalah 0 gitu. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendeteksi misalnya suatu penyakit, apakah seseorang itu menderita suatu penyakit gitu. Misalnya ketika mendeteksi itu Anda ingin mencari siapa yang normal itu. Jadi, Anda ingin lebih mencari yang normal sama yang unnormal. Gitu. Kalau Anda menganggap model Anda itu lebih mementingkan yang normal, maka ini dianggap sebagai kodenya 1, ini kemudian 0. Gitu. Nah, kemudian ini misalnya, Anda membuat model untuk HIV, gitu, deteksi yang positif HIV, gitu. Maka yang positif itu biasanya diberi 1, kemudian yang negatif itu diberi 0. Tidak harus kalau positif 1 ya, tergantung nanti itu. Jadi misalnya yang DO ini, jadi Anda mau mengkodekan membuat sistem untuk model untuk mendeteksi mahasiswa yang DO. DO sama tidak DO itu. Jadi siapa kira-kira yang tahun depan DO ini. Nah, berarti ini lebih penting ini. Berarti Anda ini 1, kemudian ini diberi kode 0. Nah, itu tentang data biner gitu. Jadi nilainya itu hanya ada 2 nilai itu. Nah, kalau data nilainya itu lebih besar dari 2 jumlahnya, maka itu namanya nominal. Jadi nominal itu. Nah, jadi contohnya adalah misalnya ini, gitu. Warna rambut. Jadi ini auburn, black, blonde. Nah, ini adalah sebagai ini tidak punya urutan itu. Jadi tidak ada urutannya bahwa putih itu lebih bagus daripada merah, itu tidak ada di sini. Kemudian ini status ini. Jadi statusnya itu bisa status married, kemudian single, kemudian divorce seperti itu. Atau occupation, ini macam-macam banyak ini itu. Atau zip code. Nah, zip code itu meskipun ini nanti menggunakan angka itu, tapi dia sebagai data nominal itu.
karena itu bentuknya diskrit gitu, enggak ada zip code-nya sekian setengah, itu enggak ada itu. Jadi Anda punya zip code 55581, kemudian 55570 seperti ini. Jadi ini adalah, meskipun ini Anda menggunakan angka itu, tapi dia sebagai diskrit gitu. Dan jumlahnya terbatas dan tidak bisa diurutkan, maka dia sebagai nilai yang termasuk bertipe nominal itu. Nah, kemudian tipe yang terakhir adalah yang diskrit, itu adalah ordinal ini. Jadi ordinal ini memiliki order atau urutan. Order atau urutan atau ranking gitu. Jadi ini order ranking. Nah, jadi ini ukuran kaos ini. Jadi S ini itu lebih kecil dari M, itu lebih kecil dari L, lebih kecil dari XL. Itu. Kemudian ini grade, Anda nilai A itu lebih besar dari B. Itu. Kemudian B itu bisa dari C. Itu. Jadi ada nilai juga di sini, misalnya ada nilai B plus seperti itu. Kemudian ranking itu, pangkat itu juga merupakan nilai bentuk yang bertipe ordinal itu. Nah, sekarang yang ini, yang terakhir ini, jadi yang kuantitatif itu. Nah, kalau kuantitatif itu selalu angka ya itu. Jadi kuantitatif selalu direpresentasikan dalam bentuk angka. Tapi kalau angka itu belum tentu kualitatif, belum tentu kuantitatif. Nah, ini ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah interval, kemudian kedua adalah rasio. Nah, apa bedanya ini? Nah, interval itu biasanya ada ini itu, jadi ada unit ini yang sama ukurannya itu. Jadi ini. Jadi kalau Anda membuat ini, nah ini unit sama itu. Jadi misalnya ini. Jadi unitnya sama. Jadi kalender itu misalnya dalam bentuk hari. Jadi hari itu sama, hari pertama, hari kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian temperatur itu juga temperaturnya 0, 1, 2, 3 itu. Jadi itu interval itu. Nah, kemudian kadang-kadang interval itu tidak memiliki nilai 0. Tidak ada nilai 0 yang sebenar-benarnya 0 itu tidak ada itu. Jadi tidak ada hari ke 0 itu tidak ada itu. Awal-awal hari dulu ada sih hari ke 0, tapi jarang sekali kita hari ke 0. Kemudian temperatur ke 0 itu ya ada, tapi itu tidak berarti tidak ada temperatur itu. Jadi hari ke 0 itu ada itu, bukan berarti ya kadang ada sih, sorry. Nah, kemudian bedanya dengan rasio itu ada konsep nolnya itu. Jadi ada konsep nolnya kalau rasio itu. Jadi contohnya misalnya jarak, gitu. Ada jarak nol. Gitu. Jarak nolnya ada meaningnya itu. Jarak nol itu ya nol dari pusat. Gitu. Lalu area nol itu ada. Gitu. Lalu jumlah nol itu ada. Gitu. Lalu uang nol itu ada. Anda punya nol itu tidak punya uang. Gitu. Jadi tapi kalau Anda punya suhu 0, itu bukan berarti Anda tidak punya suhu. Gitu. Dingin itu. Jadi itu. Tapi biasanya kadang-kadang tidak dibedakan ini. Jadi rasio sama interval itu ya udah pokoknya itu nanti dalam analisis itu tidak begitu dibedakan secara jelas itu. Biasanya Anda lebih fokus pokoknya Anda punya tipenya itu numerik ini, atau kuantitatif gitu. Tapi selalu bisa dibedakan apakah itu sebagai interval dan rasio. Oke, jadi itu 4 jenis atribut yang biasanya ada dalam data analisis itu. Jadi tidak banyak